Kalau bicara soal belajar, pasti semua orang pernah merasakan naik turunnya proses itu. Kadang materi itu terasa mudah banget, tapi di waktu lain pernah merasa materi itu susah banget. Pernah mikir gitu nggak sih? Sebenarnya belajar itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ada tahapnya, ada prosesnya. Sama seperti kita melangkah naik sebuah tangga, pelan-pelan tapi naik terus. Nah, jadi setiap proses belajar adalah perjalanan seperti menaiki sebuah tangga. Kita mulai dari langkah yang paling dasar, yaitu mengingat dan memahami, lalu naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, hingga akhirnya mencipta. Semua ini dikenal sebagai taksonomi Bloom, kerangka yang membantu kita untuk memahami bagaimana manusia itu belajar. Dengan mengenali langkah-langkahnya, kita bisa belajar yang lebih terarah, lebih dalam, dan lebih bermakna. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka yang diperkenalkan oleh Jamil Samuel Bloom pada tahun 1956. Kerangka ini digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran berdasarkan proses berpikir. Bloom membagi pendidikan ke dalam 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiganya ini membantu Bloom memahami tidak hanya kemampuan berpikir siswa, tetapi juga sikap, nilai, dan keterampilan yang mereka kembangkan. Ranah kognitif atau level berpikir. Ranah kognitif adalah bagian yang paling penting dari taksonomi Bloom. Pada mulanya terdiri dari 6 level dan kemudian direvisi oleh Caldwell pada tahun 2001. Level tersebut meliputi mengingat, yaitu kemampuan menghafal fakta atau informasi dasar. Yang kedua, memahami, yaitu menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, yaitu menerapkan atau menggunakan konsep dalam stimulus nyata. Yang keempat, yaitu menganalisis atau dengan memecahkan informasi menjadi bagian-bagian penting. Yang kelima, yaitu mengevaluasi, memberikan keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Yang keenam, yaitu mencipta, menghasilkan gagasan atau produk baru. Urutan ini adalah level yang paling penting dari taksonomi Bloom. Ranah efektif dan psikomotorik. Selain kemampuan berpikir, Bloom juga menekankan pentingnya pengembangan sikap dan keterampilan. Ranah efektif berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai, mulai dari sekedar memperhatikan, berpartisipasi, menghargai nilai tertentu, hingga membentuk karakter yang konsisten. Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik atau motorik seperti mengoperasikan alat, membentuk produk, atau melakukan suatu prosedur. Ranah ini mencakup tingkat mulai dari gerakan sederhana hingga keterampilan kompleks yang membutuhkan ketepatan. Penerapan dalam pembelajaran. Taksonomi Bloom sangat bermanfaat dalam pendidikan modern. Guru dapat menggunakan untuk merancang tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, membuat aktivitas belajar sesuai dengan level kemampuan siswa, menyusun soal evaluasi mulai dari soal mengingat hingga proyek mencipta, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21 dengan memahami taksonomi Bloom. Proses pembelajaran menjadi lebih terarah, efektif, dan mampu menumbuhkan potensi siswa secara menyeluruh. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa taksonomi Bloom membantu kita memahami bahwa belajar memiliki tahapan yang jelas, mulai dari mengingat sampai mencipta. Setiap level memberikan tantangan dan kemampuan baru. Kerangka ini membuat proses belajar lebih terarah dan membantu kita tahu sejauh mana perkembangan kita. Dengan memahaminya, kita bisa belajar lebih efektif dan mencapai hasil yang lebih maksimal.